Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala Allah ta'ala fil ayatil ukhra, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia hidup di muka bumi ini tak terlepas dari berbagai pilihan. Bahkan sebelum kita lahir, terlebih dahulu Allah sudah memberikan kita pilihan. Apakah kamu mau hidup dan beriman kepada Allah atau tidak? Jadi mulai dari kita, sebelum dilahirkan oleh Allah dalam bentuk sperma, kita itu sebenarnya sudah ditanya oleh Allah dengan pilihan mau hidup atau tidak. Jadi memang manusia itu tak terlepas dari yang namanya pilihan. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik sekalian, para siswa tentu akan dihadapkan beberapa pilihan, termasuk pilihan ketika nanti tamat mau lanjut ke universitas mana, mau lanjut ke perguruan tinggi yang mana, mau lanjut ke mana. Akan ada beberapa pilihan. Tapi ada satu pilihan, hadirin yang dirahmati Allah. Pilihan ini yang terkadang ketika manusia memilih, pasti manusia sepakat memilih satu pilihan ini daripada pilihan yang lain. Apakah itu adalah ketika kita disuruh memilih? Apakah kita lebih memilih menyesal di dunia, ataukah kita memilih menyesal di akhirat? Saya yakin hadirin yang dirahmati Allah, 100% di masjid ini akan sepakat memilih kita semua lebih baik menyesal di dunia daripada di akhirat. Alasannya gampang. Kalau kita menyesal di dunia,
kita masih ada harapan bertobat, kita masih ada harapan merubah diri, kita masih ada harapan untuk memperbaiki diri kalau kita menyesal di dunia. Tapi kalau di akhirat kita menyesal, hadirin yang dirahmati Allah, jangankan bertaubat, hidup pun tidak mungkin Allah berikan kepada kita. Akan tetapi kalau kita lihat fakta yang sekarang, apa yang terjadi di lapangan adik-adik sekalian, justru yang banyak terjadi adalah banyak yang mengaku tidak mau menyesal di dunia, tapi ternyata banyak perilakunya yang justru membawa dia nanti menyesal di akhirat kemudian. Ako bimato serimondri nape masa sekali. Ya, dia tidak sadari perlakuannya di dunia, justru yang membawa dia nanti di akhirat baru menyesal. Apa buktinya hadirin yang dirahmati Allah? Allah berfirman dalam Al-Quran, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, kata Allah. Wahai manusia, dalam tafsir ayat ini Allah mengatakan, walau tara, seandainya kamu lihat al-mujrimun, orang musyrik, orang zalim, orang kafir, orang fasik, nakisu ru'usihim inda rabbihim, dia datang ke depan Allah, dia datang di hari kemudian, nakisu ru'usihim, dalam keadaan kepala tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba adik-adik sekalian, kalau kalian dimarahi dengan bapak atau ibu guru, saya yakin kalau kalian menyesal, kalian akan tunduk di hadapan bapak ibu guru. Pasti cukup kita malu melakukan kesalahan. Nah, di hari kemudian bukan hanya ketika dimarahi dunia kita tunduk, tapi di hari kemudian akan datang golongan-golongan orang yang menyesal di hari kemudian, dan dia lagi tertunduk langsung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seraya datang di hadapan Allah sambil ia klarifikasi di hadapan Allah, Rabbana, ya Allah, abasarna, saya telah melihat, wa sami'na, ya Allah, saya telah mendengar, farji'na, ya Allah, hidupkanlah saya, kembalikanlah saya hidup di dunia. Namun kata Allah, kalau nasi sudah jadi bubur, tidak ada harapan kembali jadi nasi. Makanya kalau kamu sudah mati, jangan berharap kamu hidup kembali. Ternyata hadirin yang dirahmati Allah, ada golongan-golongan orang yang menyesal di hari kemudian. Tabe, mohon maaf, saya yakin kita semua punya kuku. Nah, orang yang menyesal di hari kemudian, itu kukunya dipanjangkan oleh Allah, dan dia dia pakai kukunya untuk mencakar-cakar kulitnya, mencakar badannya sampai kelihatan dagingnya, bahkan tulangnya kelihatan, saking menyesalnya di hari kemudian. Adik-adik, kalau sementara belajar digigit nyamuk, digaruk sampai berdarah, pasti pedis, liwat pesena. Nah, orang ini bukan hanya darah yang keluar, tapi di hari kemudian yang keluar adalah daging, bahkan tulangnya kelihatan, saking menyesalnya di hari kemudian. Bayangkan menyesalnya itu. Nah, muncul pertanyaan, apa yang menyebabkan mereka menyesal di hari kemudian? Yang pertama adalah mereka hidup diberikan umur oleh Allah, tapi ada apa dengan umurnya? Dia tidak gunakan umurnya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik sekalian, para hadirin yang dirahmati Allah, kita mungkin yang masih siswa sekarang belum merasakan yang namanya usia tua. Kenapa? Usia tua itu adalah masa-masa kita banyak berpikir. Tapi kita yang sudah lanjut usia, kita harus timbang kira-kira sudah berapa tahun kita hidup, dan sudah berapa tahun saya melaksanakan sholat. Jangan sampai lebih banyak kita hidup tidak sholat daripada sholat. Kalau ada orang hidup
lebih lama waktunya tidak sholat daripada sholat, maka tabe, hati-hati, jangan sampai kita yang dimaksud di dalam riwayat itu bahwa kita akan menyesal di hari kemudian. Makanya tabe, saya alumni tafsir, ada dua kata yang pernah saya teliti. Apa itu? Ada namanya umur dan ada namanya usia. Nah, sebelumnya ada hadis Nabi yang mengatakan khairun nas. Apa maksud dari khairun nas? Adalah sebaik-baik manusia. Nah, dalam bahasa Arab, apabila ada kata dalam dalil yang mengucapkan kata khair, khair itu artinya sebaik-baiknya, maka deni gaga coyasa irtaweh. Kalau ada yang dimaksud di dalam dalil dan di dalam dalil itu menggunakan kata khair, maka yang dimaksud di dalam hadis atau ayat itu, maka tidak ada mikala bagus sih kalau masuk di dalam hadis itu. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Rasul bersabda khairun nas, sebaik-baik manusia. Jadi kalau ada yang dimaksud di sini hadis, dia orang terbaik. Apa kata Nabi? Sebaik-baik manusia adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa yang panjang umurnya dan baik amalannya. Tapi adik-adik sekalian, Rasulullah tidak mengatakan sebaik-baik manusia adalah yang ranking 1. Rasul tidak mengatakan sebaik-baik manusia adalah yang juara di kelas, yang juara olimpiade, yang jago matematika, yang jago IPA. Rasul tidak mengatakan itu, tapi Rasul mengatakan sebaik-baik manusia adalah siapa yang panjang umurnya dan baik amalannya kepada sesama manusia. Apa makna filosofisnya? Bahwa ternyata orang terbaik itu bukan dilihat dari kepintarannya, bukan dilihat dari prestasinya, tapi dilihat bagaimana ia bisa bermanfaat kepada orang banyak. Makanya umur dan usia, adik-adik sekalian, hadirin yang dirahmati Allah, dua kata yang sama secara makna, tapi secara hakikat berbeda maknanya. Apa bedanya? Tabe, ada orang pendek umurnya tapi panjang usianya. Saya ulang, ada orang pendek umurnya tapi panjang usianya. Saya berikan contoh. Ada ulama yang mendirikan pondok pesantren As'adiyah, namanya Andre Gurta Al-Alim Al-Alama Asy-Syaikh Kiai Haji Muhammad As'ad Al-Bugisi, pendiri Madrasah Arabia Islamiyah yang sekarang menjadi pondok pesantren As'adiyah. Andre Gurta Sade Kiai Haji Muhammad As'ad, berapa umurnya beliau meninggal? Umurnya meninggal 45 tahun Andre Gurta meninggal. Tapi sampai sekarang adik-adik sekalian, para bapak guru, 2 bulan yang lalu saya ke Jakarta menghadiri peringatan haul Andre Gurta As'ad yang ke-72. Sudah 72 tahun Andre Gurta As'ad meninggal. Sejak tahun 1952 sampai 2024 tidak ada orang yang lupakan kebaikannya. Bahkan ada orang yang mengatakan seandainya bukan Gurta Sade, mungkin tidak ada pesantren di Sengkang. Seandainya bukan Andre Gurta Sade, mungkin kurang ulama. Seandainya bukan Andre Gurta Sade, bisa jadi Sengkang sudah lama dibom oleh penjajah. Maka apa maknanya? Kalau ada orang sudah lama meninggal, tapi yang disebut-sebut itu adalah kebaikannya, maka itu tandanya usianya panjang. Sama dengan adik-adik. Adik-adik mungkin sudah lama tamat di SMA 7, sudah puluhan tahun tamat di SMA 7, sudah bertahun-tahun tamat dari SMA 7. Tapi kalau ditanya bagaimana sifatnya si A, maka ketika bapak ibu guru menjawab enak sekali akhlaknya, bagus sekali sifatnya, maka itu tandanya adik-adik mungkin sudah lama tamat, tapi kebaikannya tidak dilupakan, maka itu tandanya usianya panjang. Tapi kebalikannya, ada orang umurnya panjang tapi usianya pendek.
Umurnya 100 tahun, umurnya 80 tahun, umurnya 90 tahun. Tapi ketika dia meninggal, apa kata tetangganya? Lamanya ditunggu mati, kenapa baru mati? Sudah lama meninggal anaknya, sudah lama meninggal cucunya, kenapa baru mati mamanya? Apa maknanya? Kalau ada orang sudah meninggal tapi yang disebut adalah keburukannya, maka itu tandanya usianya pendek. Sama dengan adik-adik. Kalau adik-adik tamat dari SMA 7, kemudian ditanya bagaimana adabnya si A, bagaimana adabnya si B, kemudian para guru menjawab, waktunya sekolah, tidak mau mendengar gurunya, tidak mau menghormati gurunya, tidak mau mendengar nasihat gurunya. Walaupun adik-adik pintar, tapi usianya pendek. Kenapa? Karena ketika tamat, ternyata yang disebut adalah keburukannya adik-adik sekalian. Maka pergunakanlah umur kita selama masih ada umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir adik-adik sekalian, ada orang yang menyesal di hari kemudian adalah mereka yang diberikan ilmu yang tinggi oleh Allah, tapi ilmunya tidak dia gunakan untuk membantu sesama manusia. Tapi adik-adik, Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tapi Indonesia kekurangan orang yang benar. Kita punya stok orang pintar sudah luar biasa. Makanya adik-adik dalam belajar harus paham, Allah itu mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Jangan dibalik, berilmu dulu baru beriman. Akhirnya apa? Kalau ada orang berilmu dulu baru beriman, maka dia tidak akan ada rasa takutnya untuk menipu orang lain, tidak akan ada rasa takutnya untuk korupsi, tidak akan ada rasa takutnya untuk mencuri. Kenapa? Karena dia tidak ada iman. Makanya adik-adik sekalian, kalian beruntung bersekolah di SMA Negeri 7 Wajo. Kenapa? Karena di luar sana SMA Negeri 7 Wajo sudah terkenal dengan religiusnya, terkenal ada tafiznya, terkenal banyak kegiatan keagamannya. Makanya adik-adik sekalian, dengan bersekolah di SMA Negeri 7 Wajo, ini menjadi tanda bahwa adik-adik tidak hanya berilmu, tapi juga beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk di dalam golongan yang menyesal di hari kemudiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.